Ayu Astuti, pemateri 1 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep produksi. Ketika konsep produksi didefinisikan, bisnis yang berorientasi produksi mendominasi pasar. Ini adalah awal kapitalisme sehingga pertengahan 1950-an. Selama era produksi, bisnis terutama berkaitan dengan masalah produksi, manufaktur, dan efisiensi. Konsep produksi menyerati bahwa bisnis dapat menurunkan biaya melalui produksi massal. Konsep produk bekerja berdasarkan asumsi bahwa pelanggan lebih menyukai produk dengan kualitas dan harga yang telah lebih tinggi dan ketersediaan tidak mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Maka perusahaan mengembangkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi yang ternyata mahal. Fokus utama pemasar adalah kualitas produk. Mereka sering kehilangan atau gagal untuk menarik pelanggan yang permintaannya didorong oleh faktor dan seperti harga, ketersediaan, kegunaan, dan lain-lain. Terima kasih. Baiklah, saya Meli Anggraini akan melanjutkan materi mengenai pengertian konsep marketing. Marketing atau pemasaran menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan usaha biasanya. Pemasaran atau marketing seringkali dikaitkan atau disamakan dengan penjualan. Namun, pada prakteknya, konsep yang diusung dalam marketing atau pemasaran tidak ikut serta-merta melakukan penjualan yang berdampak langsung pada keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada perbedaan konsep marketing dan konsep penjualan. Yang pertama, konsep marketing. Peran pertukaran yang saling memuaskan adalah bagi konsep marketing. Tentunya konsep ini menyatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah konsep pemasaran perusahaan yang lebih efektif daripada pesaing dan menciptakan, memberikan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan ke pasar sasaran yang dipilih untuk memuaskan pelanggan dengan untung. Ada 3 fitur dari konsep pemasaran adalah yang pertama, orientasi pelanggan. Yang kedua, upaya terkoordinasi oleh semua departemen dalam organisasi untuk memberikan kepuasan. Selanjutnya, penekanan pada laba jangka panjang. Bella, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu konsep penjualan. Konsep ini digunakan ketika perusahaan memiliki produk yang banyak dan harus mereka jual untuk menghabiskan persediaan mereka. Konsep ini dipraktikkan secara lebih mendalam dalam hal barang yang tidak terpikirkan atau yang jarang orang ingin beli, seperti produk asuransi, ensiklopedia, dan lain-lain. Tujuan penjual adalah menjual apa yang mereka hasilkan daripada membuat apa yang akan dijual di pasar. Perusahaan harus mendorong produk mereka melalui penjualan pribadi yang agresif, iklan persuasif, promosi penjualan yang luas seperti penggunaan diskon, harga yang besar, kemudian publisitas yang kuat dan hubungan masyarakat. Baik, saya Tasya Nidia Putri dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya itu perbedaan-perbedaan mendasar pada konsep marketing dan penjualan akan membuat kedua konsep ini tidak lagi disamakan. Pada konsep penjualan, produk adalah hal yang menjadi fokus utama. Sementara pada konsep pemasaran, kepuasan konsumen menjadi titik awal pembuatan produk, sehingga konsumen merasa terpenuhi kebutuhannya. Namun untuk keuntungan usaha yang optimal, ada baiknya Anda memadukan kedua konsep ini secara terarah agar layanan atau produk pada bisnis Anda bisa dikenal dan digunakan banyak orang. Pastikan juga Anda menghitung budget dari setiap proses penjualan dan pemasaran bisnis Anda. Itulah tadi presentasi dari kelompok 3 dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.